tanah warga ke sumber air seperti sungai, seperti itu, Bu. Oke. Ke badan air ya istilahnya. Kalau sumber itu, jadi kalau irigasi itu mengalirkan dari sumber air ya ke lahan irigasi ya. Kalau drainase dari lahan ke badan airnya. Badan air bisa sungai, bisa laut, atau danau. Oke, saya kamu. Recording in progress. Nah, jadi dari irigasi itu dari sumber air ke lahan irigasi. Sumber airnya apa biasanya kalau irigasi? Sungai, Bu. Bisa sungai. Terus, Kali, apalagi? bendung. Apa? Waduk. Apalagi? Pernah dengar embung? Pernah. Berarti kayak busem gitu. Nah, kalau busem ini di sini. Busem tuh eh, termasuk badan air. Jarang kalau pemanfaatan lahan pakai busem. Nah, bedanya apalagi kira-kira irigasi sama drainase? Dimensi penampang mungkin, Bu. Kalau irigasi dari dimensi penampang yang besar ke kecil, kalau drainase ke kecil ke besar. Berarti kalau irigasi itu dari besar ke kecil gitu ya. Iya, Bu. Kalau drainase Dari kecil ke besar. dari kecil ke besar. Oke, boleh. Terus, ada lagi? Bentuk penampang kira-kira kalau irigasi kayak apa penampangnya? Kapal persegi. Kalau di irigasi itu masih banyak dijumpai bentuk trapesium ya. Kalau di drainase sudah banyak bentuknya persegi culvert. Tapi tidak memungkiri di drainase ada juga yang bentuknya trapesium, di irigasi juga ada juga yang bentuknya persegi. Nah, di irigasi masih banyak yang bentuk trapesium karena secara lahan dia tidak komersil ya, misalnya tidak komersil sekomersil kalau di drainase. Kalau di drainase kan di daerah perkotaan tuh pemukiman. Nah, sehingga kalau kita bikin saluran dengan penampang trapesium kan butuh B itu lebar ya. A-nya yang lebar daripada kalau persegi. Nah, itu membutuhkan lahan yang lebih luas. Biasanya contohnya gini, kamu punya perumahan, misalkan kamu pengembang, kamu bikin perumahan, di situ ada drainasenya. Nah, misalkan ada rumah di sini dan di sini ada rumah. Nah, di sini ada 10 meter. Nah, kalau kita bikin drainase bentuk persegi, misalkan cuma butuh 1 meter di sini, 1 meter di sini, row jalannya 8 meter, misalkan gitu ya. Nah, kalau kita bikin trapesium untuk kapasitas yang sama, itu membutuhkan lebih dari 1 meter, misalkan 1,5, 1,5. Nah, row jalannya ini kurang dari 7 meter. Perbedaan row jalan aja ini bisa menyebabkan perbedaan harga yang beda ya. Istilahnya kalau kamu punya perumahan, pengembang, misalkan dengan row jalan 10 meter, dengan row jalan 5 meter, pasti itu beda. Jadi lahannya lebih komersil kalau di drainase. Beda lagi di irigasi. Kalau irigasi berkurang sedikit tidak terlalu ini, karena kan yang penting sawah itu biasanya atau lahan itu ya kalau berkurang sedikit pun selisih apa ya produktivitasnya tidak terlalu jauh gitu. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi dari hulu ke hilir benar kalau irigasi itu semakin menyempit, kalau dari drainase dari hulu ke hilirnya semakin lebar. Nah, kalau
kita ngomongin ki, kira-kira sebenarnya nanti akan kita bahas ke depannya. Cuman ini saya kasih apa ya istilahnya pengetahuan dulu di awal gitu. Kalau drainase kita ngitung ki bisa pakai rasional yang kemarin di hidrologi. Masih ingat rumusnya? Luas penampang dikali volume itu. Masa itu hidrolika. Apa? Kalau di hidrologi kemarin I sama dengan apa? Yang seperti 3,6 C dikali I kali A itu. Oke, seperti 3,6 C Kali I kali A. I kali A. Nah, kalau di irigasi nanti juga ada NFR dikalikan A dikalikan efisiensi. Nah, kalau di drainase ini sama-sama A. Kalau di drainase A ini apa? Pas das. Luas catchment area ya atau luas das. Catchment area. Nah, kalau di irigasi berarti A ini apa? Lahan Iya, irigasi. luas lahan irigasi. Nah, bedanya di sini kan berdasarkan tutupan lahan. C itu koefisien pengaliran tutupan lahan ya. Terus A itu I itu adalah intensitas hujan berdasarkan curah hujannya. Nah, kalau di irigasi Q NFR dikalikan A. NFR itu adalah kebutuhan air tanaman. Kalau lahan irigasi biasanya apa tanamannya? Adi. Padi, terus apa lagi? Selain padi mosok cuma padi. Tebu. Boleh tebu. Terus ayo nih, yang rumahnya Kediri, Nganjuk, Mojokerto. Jagung. Kan masih banyak tuh. Bawang. Jagung, terus Itu Bu biasanya bawang merah. bawang merah, bawang-bawangan ya. Minus. Terus Tumbuhan merambat Bu kayak semangka, melon gitu. wah. Terus kentang dan lain sebagainya ya. Nah, apakah sama kira-kira kebutuhan airnya tanaman satu dengan yang lainnya? Berbeda. Beda, Misalkan Bu. kamu nanam jagung dibandingkan kamu nanam padi, kira-kira butuh airnya sama apa enggak? Enggak, Bu. Enggak kan? Jadi yang namanya irigasi, lahan irigasi itu tergantung sama tanamannya apa. Ada yang jadi di irigasi itu kita akan mengenal istilahnya musim tanam. Tergantung wilayahnya, biasanya kalau di Indonesia itu 1 sampai 3 ya, musim tanam 1, 2, 3. Jadi selama 1 tahun itu dibagi 3 musim tanam. Tapi beberapa daerah yang kurang airnya itu bisa cuma musim tanamnya itu 2 kali. Jadi setelah 2 yang habis, paling bisa ditanduri tanaman-tanaman yang kayak istilahnya tidak membutuhkan air yang banyak seperti tebu dan lain sebagainya itu. Nah, musim tanamnya itu tergantung. Biasanya ada musim hujan, kemarau 1, kemarau 2. Dan ini musim awal tanamnya juga beda-beda.
tergantung tergantung hujannya ya. Misalkan 2 tahun yang lalu di bulan November itu sudah hujan. Nah, sekarang kalau tahun ini kira-kira hujannya kan baru mulai di Januari ya. Maksudnya Desember akhir baru hujan. Nah, itu menyebabkan pergeseran musim tanam juga bisa. Jadi, kalau diirigasi begitu. Tapi ketika kita merencanakan saluran, istilahnya saluran, bangunan air, itu menggunakan, kan beda-beda tuh. Kadang-kadang musim tanam 1 dia menanamnya padi. Tapi karena airnya berkurang di kemarau, musim tanam 2 dia ininya palawija. Kemudian yang ketiga mungkin dia tanamnya tebu gitu. Ini bisa aja seperti itu. Nah, makanya tapi ketika kita merencanakan saluran, bangunan air, diirigasi, berarti kan dari sekian banyak ini yang membutuhkan air yang paling banyak itu kan padi. Jadi secara penelitiannya, padi itu membutuhkan 4 kali air daripada tanaman palawija. Jadi kalau palawija ini ibaratnya cuma butuh 1 meter kubik per detik gitu ya, debitnya per hektar misalkan. Nah, padi ini butuhnya 4 kalinya. 4 kali ini. Sebenarnya NFR itu kalau padi itu sekitar 1, berapa gitu liter per detik per hektar. 1 komaan. Sedangkan palawija itu bisa 0,3 liter per detik per hektar. Jadi kebutuhannya begitu. Nah, kalau kita merencanakan salurannya itu pasti ambil yang paling besar yang lewat di situ ya. Kan tanamannya kan paling bisa padi, berarti salurannya harus dibikin supaya muat debit untuk mengairi sawah itu padi. Ketika nanti tidak cukup airnya, turun debitnya dari sumbernya, berarti cuma palawija, dia masih bisa masuk di situ, masuk debitnya di saluran irigasinya. Paham di sini? Paham. Ya, jadi kalau merencanakan biasanya bangunan air, saluran air itu pakai NFR-nya NFR padi. Terus berikutnya, kalau kasarannya nih, kita kalau mau merencanakan bangunan air yang paling sederhana itu adalah saluran. Nah, saluran itu kita rencanakan pakai debit apa? Kalau saluran kita rencanakan pakai Q sama dengan A dikalikan kecepatan. Tadi ada yang jawab luas penampang dikalikan volume. Ayo hati-hati. Di sini ini adalah kecepatan. Kecepatan aliran. Nah, A di sini apa? Luas penampang. Jadi, sama halnya kalau mau merencanakan saluran drainase sama saluran irigasi, sama, pakai hidrolikanya sama, Q A dikalikan V. Luas penampang dikalikan dengan kecepatan aliran. Sama juga kecepatan alirannya diatur di antara 0,3 sampai 1, sekitar itu ya. Meter per detik. Baru nanti A-nya ketemu berapa. Tapi yang beda adalah mencari hidrologinya istilahnya. Berapa debit yang harus disediakan. Kalau drainase bisa pakai rumus rasional, yang ini 1,36 C dikalikan I dikalikan A, yang irigasi bisa pakai ini dengan NFR-nya NFR tadi. Nah, efisiensi ini efisiensi terkait dengan jenis salurannya. Ada saluran tersier, sekunder, primer. Kira-kira sama nggak tersier, sekunder, primernya irigasi sama drainase? Melihat dari bentuk saluran yang seperti ini, ya kemarin, tadi, yang irigasi itu airnya tuh jalan dari primer ke sekunder ke tersier. Dari yang besar, primer, saluran primer ke saluran sekunder ke saluran tersier. Nah, kalau di drainase dari saluran tersier depan rumah, sekunder, kemudian ke primer.
Jadi kebalikannya gitu. Ini irigasi dan drainase. Jadi konsepnya ini kalian harus tahu dan harus tahu betul ini beda fungsi. Kira-kira bisa nggak misalkan saluran irigasi ini kita jadikan saluran drainase? Beda Bu, nggak bisa. Recording stopped. Recording in progress. Saya terpental. Wah, hilang. Ayo, kira-kira bedanya tahu nggak? Atau beda kok bedanya sih? Bisa nggak kira-kira? Saluran irigasi eh digunakan sebagai saluran drainase atau sebaliknya. Kalau misalnya ditampung dulu di suatu tempat baru dialirkan menjadi saluran apa drainase atau irigasi tadi bisa nggak Bu? Hmm, boleh berarti bisa asalkan ada tampungan gitu. Iya nanti baru kayak diatur ini mau dialirkan kemana gitu. Mungkin yang diubah elevasinya. Halo, Iya, Bu. ini saya putus-putus. Iya Bu. Ya, Mas Danu tadi bilang kalau bisa asal ada tampungan gitu ya. Ada yang lainnya? Bisa nggak? Elevasinya apa yang diubah, Bu? Gimana itu maksudnya? Kan kalau dari irigasi ke kalau irigasi kan dari sumber air itu kan lebih tinggi ya, Bu, tentunya. Nah, Mm-mm. kalau diubah ke drainase kan jadinya kan aliran airnya kan kebalik, Bu. Nanti kalau elevasi dari lahan yang tersier tadi tidak ditinggikan malah akan menimbulkan banjir ke apa arus balik, Bu. Gitu, Bu. Ya, jadi bisa mengubah, dia bisa, cuman harus dirubah dasar salurannya ya, kemiringannya ya. Yang awalnya tadi arah alirannya kan dari, kalau misalkan ini, katakanlah ini saluran irigasi, gini kan. Nah, elevasi dasarnya itu kan dia begini misalkan. Nah, itu harus dirubah, diuruk jadi seperti ini misalkan. Jadi di sini tuh diuruk secara penampang salurannya tidak berubah, tapi diuruk ke sini. Jadi arah alirannya berubah menjadi ke sana.
Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau butuh tampungan apa enggak, sebenarnya semua drainase itu selalu butuh tampungan ya. Jadi sebelum kita membuang ke badan air atau ke apa dengan fungsi resapan itu dibutuhkan tampungan itu. Jadi gambarannya seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jadi secara konsep kalian sudah pegang itu bedanya dari irigasi sama drainase. Oh ya, saya juga mau ini sih nunjukin kalau di irigasi eh, itu kita bisa, kamu bisa pakai KP, kriteria perencanaan. Ada yang sudah punya nggak? Belum. Kriteria perencanaan bisa search di Google, nemu nggak? Jadi bisa search di Google kriteria perencanaan ini, kriteria perencanaan standar perencanaan irigasi itu ada KP 1 sampai 9. Nah, itu sebenarnya kuliah irigasi ya sumbernya dari situ sih. Tinggal di cari mana-mana itu aja sih. Nah, jadi untuk kelas A ini kan saya partnernya sama Bu Talita ya. Nah, Bu Talita itu nanti akan lebih membahas mengenai irigasinya. Karena beliau dulu backgroundnya adalah teknik pengairan. Jadi mungkin ilmu kalau misalkan irigasi ya lebih harusnya sih lebih expert dari saya ya. Yang saya teknik sipil keairan. Terus, nah ini kan nanti jadi kan sebagian kan ini pasti ada ambil yang ambil perancangan ya. Nah, Ya, tugas Bu. tugas perancangan yang pertama itu adalah nanti drainase. Jadi yang sebelum UTS itu drainase, setelah UTS itu irigasi. Jadi nanti memang fokusnya yang setelah UTS baru irigasi. Jadi kalau yang irigasi bisa cek di kriteria perencanaan ini. Tuh, terus secara konsep perbedaan irigasi drainase tadi sudah clear semuanya. Mana? Clear, Bu. Clear ya. Oke, saya masuk ke materi drainase ya kalau gitu ya. Hmm,
Recording stopped. Recording in progress. Terbentar lagi ya saya. Sudah terlihat Mas, Mbak? Belum, Bu. Saya tak stop video. Sudah? Udah. Nah, fokus kita belajar drainase ini adalah saya ambilnya drainase permukiman ya, bisa drainase perkotaan lah istilahnya. Drainase itu ada banyak sebenarnya. Nah, yang fokusnya adalah bukan berarti kalau misalkan kita bahas drainase perkotaan, terus oh Bu, cuma ada di Surabaya aja. Misalkan di desa saya di mana, di Ponorogo gitu misalkan, itu nggak ada gitu. Ya ada, sama aja. Maksudnya perkotaan itu di daerah kota, istilahnya di daerah permukiman kota. Sebenarnya di desa pun drainase itu dibutuhkan, tetapi karena kebanyakan kalau di daerah desa misalkan ya, itu lahan, misalnya kalau hujan, terus kemudian airnya itu tidak ada salurannya, itu akan paling menggenanginya itu dengan menggenangi lahan kebun, lahan sawah gitu ya. Jadi tidak terlalu misalkan sebelum adanya kerugian besar karena genangan-genangan itu, pasti tidak akan dibikinkan saluran drainase. Beda lagi kalau misalkan di daerah perkotaan, misalkan katakan, atau kalau di desa itu di daerah kecamatannya gitu ya, yang ramenya itu kalau nggak dibikinkan saluran secara tersistem, itu bisa menyebabkan genangan, menyebabkan banjir. Nah, makanya kita perlu membuat sistem drainase. Nah, drainase itu ya ada sistemnya, ada jaringannya. Nah, supaya fungsinya yaitu mengeringkan lahan dari banjir, genangan akibat hujan. Jadi fungsinya drainase ini, saluran di depan rumah kita nih, itu adalah mengeringkan lahan dari banjir atau genangan dari air hujan dan limbah cair domestik. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomongin benar apa tidaknya, yang namanya drainase itu bisa drainase terpisah atau drainase campuran. Istilahnya terpisah itu antara limbah rumah tangga itu masuk ke saluran drainase. Ada juga limbah rumah tangga itu yang terpisah, dia punya water treatment sendiri, dia punya sumur resapan sendiri. Nah, tapi kalau di Indonesia ini kebanyakan kalau yang rumah tangga pasti itu akan masuknya lagi-lagi ke saluran drainase depan rumah gitu ya. Kalau kalian tahu gitu. Nah, makanya biasanya di sini kita memperhitungkan adanya limbah cair yang keluar dari rumah tangga itu ke saluran drainase, biasanya sebesar 10% atau berapa persen. Nah, kemudian itu dialirkan ke badan air melalui saluran-saluran dalam sistem tersebut. Nah, ini maksud dan perencanaannya. Jadi kita pertama-tama itu harus punya jaringan ya. Jadi jaringan tadi yang dibilang dari tersier sampai ke primer. Nah, apa namanya, memudahkan air itu terus kita hitung. Jadi lama-lama yang namanya dari sistem itu tadi, dari tersier ke apa namanya primer, itu semakin besar. Jadi saya kalau mengandai-andaikan drainase itu ibaratnya gini. Ini adalah truk sampah ya. Jadi kalau saya mengambil apa ya istilahnya contoh atau contohnya aja gitu ya. Jadi kamu itu misalkan ini kita ngomongin hulu hilir. Pertama yang hulu itu pasti kalau drainase
rendah? Tinggi. Tinggi ya. Jadi di awalnya itu tinggi ke lebih rendah. Karena secara gravitasi bulu hilir itu seperti itu. Terus misalkan nih, anggapannya nih kalian di UNESA Ketintang, ya. UNESA Ketintang, pintu belakang itu adalah hulunya. Saya kayak ngomong das itu loh. Pintu belakang itu hulunya. Pintu depan itu adalah hilirnya atau outletnya. Nah, di situ di istilahnya gitu. Nah, sama halnya kalau jadi konsep drainase itu sama kayak konsepnya sungai. Semakin kamu ke hilir, pasti semakin besar salurannya, semakin besar sampahnya yang kamu angkut, istilahnya gitu. Jadi ketika kamu masih berjalan, kamu nih mengendarai truk sampah yang berjalan dari pintu belakang ke arah pertigaan A4 misalkan ya. Nah, di situ kamu sudah bisa mengambil sampah dari A4, A9, A10, A7, A8, A1. Itu kamu ambil semua sampah dari situ. Nah, itu ibaratnya ini katakanlah ini primernya. Sedangkan sekunder itu mana? Oh, sekunder itu ya sekunder itu misalkan sampah dari A A8 ke jalan jalan Unesanya gitu ya. Saya kok enaknya buka map. Nah, misalkan ini kan, biar kalian ada gambarannya nih. Ketika kita ngomongin saluran, saya kasih warna merah. Nah, di ini pintu belakangan ya. Nah, ini misalkan truk sampah kita jalan ke arah sana. Kemudian dari arah gedung, misalkan di sini jalan ke situ. Kita ambil simplifikasinya ya. Terus kemudian nah, yang kuning-kuning ini adalah misalkan dari bak sampah dimasukkan ke bak sampah yang lebih besar di hijau. Nah, di hijau ini masukkan ke merah truk sampahnya. Nah, yang kuning ini adalah berlaku sebagai saluran tersier.
Yang hijau sebagai saluran sekunder, yang merah sebagai saluran primer. Jadi semua punya sistem sendiri-sendiri. Jadi ketika kita ngomongin saluran tersier nih, kan kita ngomongin garis besarnya itu kan adalah Q sama dengan 1/3,6 C I A ya. Kita ngomongin A, C aja. Tutupan lahan istilahnya. Kita kemudian koefisien pengaliran kan ini. Nah, kalau kemarin di hidrologi, kalian sudah dikasih C-nya nilainya sekian. Nah, kalau di drainase nanti akan mencari A-nya, luas catchment. Antara misalkan saluran kuning-kuning ini pasti beda dengan yang warna hijau, beda dengan yang warna merah. Jadi istilahnya masing-masing saluran itu punya Ki sendiri. Jadi ketika kalau kita mau ngitung secara detail, kalau mau cari istilahnya optimumnya, itu beda-beda antara tersier, sekunder, primer. Tapi kalau orang yang nggak bisa ngitung, istilahnya, alah digawe kabeh podo ae ngono. Ya bisa, tapi jatuhnya akan boros, tidak ekonomis. Nah, jadi ketika kita ngomongin ini saluran tersier, kita nyari Ki, misalkan cari, oh berapa sih luasannya? Ya, ini kalau tersier itu berbagi ya istilahnya. Nah, luasan tersier itu di sini. Luasan tersier, jadi masing-masing ini punya nama. Tersier di sini. Tersier di sini. Jadi punya ini. Tapi ketika kita sudah ngomongin sekunder, istilahnya ya, sekunder warna hijau. Sekunder nyampe di sini, itu luasannya misalkan ini ditambah dengan ini. Nah, sekunder titik ini berarti luasannya ini ditambah dengan yang ini. Di sini ini ditambah yang lebar ini. Nyampe di sini adalah semua di sini. Dengan masing-masing punya C sendiri-sendiri ya. Misalkan C tersier ini tadi berapa ditambah ini. Jadi semakin ke hilir itu akan semakin besar. Nah, nanti ketika kita sudah jalannya di sini, saluran ini itu luasan catchment-nya sudah luasan full dari sini misalkan. Nah, jadi kalau di drainase nanti kita bikin jaringan itu seperti itu. Kita tahu, oh mana yang jadi tanggungannya bak sampah ini. Misalkan, oh bak sampah ini cuma ruangan ini, bak sampah ini ruangan ini, bak sampah ini ruangan ini. Tapi kalau sudah di hijau, itu sudah jumlah dari satu gedung full. Dan nanti kalau sudah di merah, dari jumlah beberapa gedung di sebelahnya. Jadi semakin besar, semakin ke istilahnya semakin ke hilir itu ada debitnya semakin besar, jumlah sampahnya semakin besar. Kita harus bikin saluran yang lebih besar sehingga gitu. Ini paham konsepnya? Paham. Atau ada yang masih bingung? Gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin drainase, misalkan kayak perumahan gitu. Ya sama, nanti di depan rumah ada tersier, kemudian ada nanti dari tersier ketemu tersier jadi sekunder, dari sekunder ketemu jadi primer. Nah itu seperti itu. Nah ini gambarannya seperti itu. Terus kita kembali ke PPT tadi ya. Nah, paradigma lama, paradigma baru. Kalau kita ngomongin drainase, awalnya itu maunya cepet-cepet aja lah dialirkan limpasan itu ke saluran ke badan air terdekat. Jadi yang penting air hujan itu ndang cepet, istilahnya ndang cepet mengalir terus masuk ke badan air setelahnya.
Nah, kalau sekarang itu paling tidak kita harus memperhatikan nih